saya standby di pantry. Nah di situ kan saya sendiri, ya saya hanya sekedar main-main HP sebentar. Tiba-tiba pintu toilet terbuka sendiri. Hah? Dia lagi bersih-bersih, tiba-tiba dia ngeliat ada rambut di pintu toilet. Rambut di pintu toilet, Pak? Kok di sini sering ada gangguan ya? Oh biasa itu. Nama juga digeduk, antara sadar dan gak sadar. Saya seolah-olah kayak ditarik kakinya. Kakinya ditarik? Iya di musola, terus saya bangun kaget gitu kan. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Kalian mungkin ada yang lagi kerja nonton video ini. Mungkin kalian ada yang lembur, ada yang kerja malam, atau mungkin kalian lagi kerja sendirian. Hati-hati ya, karena makhluk-makhluk dari dunia lain itu pasti selalu ada di sekitar kita. Seperti contohnya, aku punya satu bintang tamu yang sangat sering mengalami hal-hal mistis, tapi hal tersebut ternyata bisa merubah hidupnya. Kali ini kita langsung undang bintang tamu kita. Silakan Mas, masuk sini. Awas Mas. Up, stop, up, sini aja. Pura-pura lagi. Apa? Pura-pura lagi. Aduh. Nggak jadi teman-teman. Astaga, bau banget. Semprot dulu, semprot dulu, semprot dulu. Astaga. Dari mana, Mas? Tadi lewat kuburan sebelah tadi, Pak. Lewat kuburan sebelah. Oke guys, buat kalian yang sering mengunjungi tempat keramat atau jalan-jalan ke tempat yang nggak jelas, kalian harus punya parfum ini. Ini parfum Miracle guys. Feromon parfum yang mempengaruhi semua 150.000 syaraf yang ada di otak manusia lewat indera penciuman. Jadi kalian harus punya ini. Buat kalian yang sering masuk angin, langsung pakai Miracle Medicated Oil karena ini bisa meredakan gejala flu dan masuk angin. Oke, check out di shopnya apa namanya? Toko Orange, toko hijau. Kalau TikTok apa sebutannya? Ya TikTok Shop lah ya. Oke. Kita kenalan dulu sama narasumber kita yang nyentrik banget kali ini satu ini. Namanya siapa Mas? Nama saya Mario, Pak. Mario? Ya. Ih, keren banget kayak orangnya. Nama lengkapnya siapa? Mariono, Pak. Aduh, emang seniman banget orang satu ini. Sekarang profesi sebagai apa, Mas Mario? Saya musisi di rumah produksi di daerah Jakarta terdekat sini. Genre apa? Main musik genre apa? Dangdut, Pak. Dangdut ya? Pas banget sama dandanannya. Nah, jadi ternyata pas waktu jadi OB, katanya punya banyak pengalaman mistis ya? Oh, banyak banget, Pak. Aduh. Jadi kan untuk pekerjaan saya itu ada yang masuk pagi dan masuk malam. Jadi kan saya bergilir. Ya untuk gangguan semacam itu nggak mengenal waktu sih sebenarnya. Gangguan dari makhluk-makhluk seperti itu? Iya, jadi kadang muncul pagi, siang pun ada, malam pun juga ada gitu. Wih, berarti ini makhluk yang nggak sembarangan kalau aku bilang, karena nggak semua makhluk yang bisa memanifestasikan dirinya di terang cahaya. Iya. Coba boleh diceritakan satu persatu beberapa pengalamannya Mas Mario? Awal mula sih pas saya masuk pagi ya Pak, kebetulan baru-baru bekerja di sini, jadi saya biasalah bersih-bersih gitu kan, nyiapkan minum untuk tamu-tamu. Jadi kan saya tuh di pantry itu sendiri gitu kan. Jadi saya tugasnya setelah selesai mengerjakan bersih-bersih dan memberikan minum, saya di pantry untuk standby di pantry. Jadi kalau misalnya tamu butuh apa-apa, saya siap gitu kan. Jadi kebetulan setelah pekerjaan saya selesai, saya standby di pantry. Nah di situ kan saya sendiri, ya saya hanya sekedar main-main HP sebentar. Tiba-tiba pintu toilet terbuka sendiri. Hah? Ya betul, sama air keran juga yang di toilet itu loh. Ngucur sendiri? Iya ngucur sendiri. Gitu, Loh, Pak. bentar. Jarak dari pantry ke toilet itu jauh nggak? Nggak dekat, jadi kurang lebih 5 meter lah. Berarti agak nempel dong itu berarti? Iya betul. Oh,
Nyala sendiri? Iya, pintu terbuka dan air kerannya itu nyala sendiri. oke, gitu. oke. Jadi saya pas coba cek, loh kok nggak ada orang. Jadi kan, ya sempat ada rasa takut juga, tapi ya dengan tanggung jawab pekerjaan saya, tetap saya di pantry gitu. Itu padahal pagi-pagi ya? Sekitar jam pagi. berapa itu? Kurang lebih jam 9 gitu. Jam 9 pagi? Betul. Udah ada gangguan seperti itu? Iya, Posisi waktu itu di tempatnya Mas Mario Iya. lagi rame kah? Atau lagi sepi kah di kantor itu? Rame. Pas acara kan mungkin di lantai 2. Nah kebetulan lantai saya itu yang di pantry di bawah di lantai 1. Di lantai 1? Ya betul. Nggak ada orang lain? Nggak ada kecuali saya. Mungkin nggak kalau ternyata ada orang yang ngebuka kemudian nyalain air? Oh enggak, Kemudian karena saya kan standby di pantry, saya melihat nggak ada orang wara-wari gitu kan. Dan walaupun itu angin, tapi kenapa air keran itu keluar sendiri gitu. Iya. Berarti apa namanya mau nggak mau orang yang menuju ke toilet itu lewat ke pantry dulu ya? Iya betul. Terus setelah apa namanya mengalami kejadian itu sempat cerita-cerita nggak sama teman-temannya yang udah lama senior kerja Ya, di situ? saya sempat tanya-tanya ke beberapa teman-teman kerja saya. Jadi, oh saya sempat kena gangguan nih dari makhluk astral gitu kan. Terus, kata teman saya, ya udah, namanya juga orang baru katanya. Mungkin mau kenalan gitu kan. Oh ya, katanya. Ya saya sebenarnya takut, ada rasa-rasa wajar lah ya manusia ada rasa Grogi lah takut, pasti gitu kayak kan. gitu. Jadi ya udahlah saya coba untuk memaklumi gitu kan. Tapi nggak 1 kali 2 kali, ada juga maksudnya. Terus sering diganggu walaupun ya mungkin saya orang baru juga kan. Masih terus diganggu. Itu hampir setiap hari bahkan diganggunya? Ya betul hampir tiap hari. Jadi kan pas saya kerja di sini itu untuk 1 hari, besoknya masih ada gangguan lagi. Oke. Seperti apa aja bentuk gangguannya? Itu kan pas tadi saya cerita yang pagi. Nah untuk yang malam, kebetulan saya mendapat giliran jaga malam. Jadi kan saya bersih-bersih selama jalan tugas malam. Jadi saya tinggal sendiri karena produksinya kan malam. Jam berapa ini malamnya? Setelah selesai itu jam 2 gitu. Jam 2 malam? Ya. Nah saya sendiri di gedung ini gitu loh. Satu gedung, benar-benar gedung gede itu? Ya lumayan lah. Ada 3 lantai gitu. Ya. Jadi saya coba bersih-bersih dari lantai 3 sampai lantai bawah. Nah dari per lantai itu ada terus gangguan. Di lantai 3 itu pintu toilet lagi sama keran. Itu saya selesaikan. Ya saya maklumi lagi. Nah terus untuk di lantai 2 ada yang bayangan bolak-balik gitu kan. Bayangan. Gitu. Oke. Bayangan melintas lah, saya bersih-bersih gitu loh. Lalu penasaran kan saya coba cek, takutnya masih ada orang, maksudnya kan loh kok jam segini belum pulang, Iya. mau saya tanya gitu. Nggak ada di situ, nggak ada orang. Nggak ada orang? Itu udah takut banget di situ kan. Ya udah, habis itu saya mati lampu di lantai 2, saya turun lagi ke lantai 1. Ada juga di situ. Ada yang bersuara sekarang. Tadi kan hanya bayangan, sekarang bersuara. Manggil, "Psst," gitu kan. Sampai manggil gitu? Iya. Saya nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa, ke samping nggak ada siapa-siapa. Ya, timbul rasa takut lebih tinggi lagi di situ kan. Ya udah habis itu saya langsung menaruh alat-alat bersih saya langsung turun ke bawah karena sudah mulai nggak kuat di situ. Deg-degan dong itu pasti. Suara yang manggil itu nggak sekali? Apa sekali kali dia terus manggil. Terus-terusan manggil? Dia nggak manggil nama, cuma gitu. Oh, cuma gitu ya? Dari salah satu ruangan kah? Atau dari salah satu sudut atau gimana itu Pak, suara itu? Di lantai 1 yang terakhir itu. Di lantai mungkin yang pas aku diganggu pertama kali di toilet itu. Di toilet? Iya betul. Berarti titik-titik gangguannya sama ya Mas ya? Dari yang apa namanya? Pagi tadi di pantry, kemudian pas waktu malam ngebersihin juga di toilet, terus kemudian ada sosok bayangan lewat-lewat di lantai 2. Iya betul. Kemudian dipanggil juga di dekat toilet juga. Iya, pasti panggil di situ juga. Serem banget. Mungkin apa namanya, Mas Mario pernah tahu nggak itu makhluk apa sebenarnya yang ganggu seperti itu? Aku kebetulan nggak bisa lihat, jadi kan hanya merasakan aja dari gangguan itu. Karena aku sendiri coba cek nggak ada siapa-siapa di situ. Kosong, benar-benar kosong. Benar. Wih, tapi kalau dari cerita
orang-orang, kan ini Mas Mario kerjanya pas waktu itu kerjanya bergantian malam atau emang malam terus? Bergantian. Bergantian? Kita ada 2 tim, jadi yang satu pagi dan yang satu malam gitu. Ada ini nggak? Ada sempat cerita nggak? Tim yang lain dapat gangguan juga atau mungkin ditampakin sesuatu gitu? Sama. Jadi ada juga teman saya yang pernah diganggu dengan makhluk yang sama muncul dari toilet. Jadi kan dia lagi bersih-bersih, tiba-tiba dia ngeliat ada rambut di pintu toilet. Rambut di pintu toilet? Di lantai 2. Terus? Dicoba cross-check, dia langsung takut di situ kan, dia langsung pergi habis itu, teman saya. Ini sampai nemu rambut? Iya betul. Rambut panjang apa? Rambut panjang Rambut panjang? di toilet. Ini kalaupun itu rambut manusia, itu ada nggak orang yang habis pakai toilet itu, cewek lah habis pakai toilet itu? Oh enggak, kebetulan itu pas malam, jadi nggak ada orang. Wih, sampai muncul rambut ya berarti ya? Iya betul. Wah gila sih ini gangguannya memang bener-bener, kalau aku bilang bukan lagi sekedar iseng, ini udah bener-bener mereka menunjukkan eksistensinya seperti itu ya. Terus ada cerita lagi atau mungkin Mas Mario ngobrol lah sama timnya, ini gimana, harus gimana gitu? Iya, kita kan punya leader gitu. Sempat kita coba tanyakan ke leader saya, Pak, kok di sini sering ada gangguan ya? Oh biasa itu. Namanya juga di gedung ataupun di kantor ya pasti ada. Ya udahlah, maklumin aja ya. Sering kosong ya gedung-gedung itu? Jadi kan karena pekerjaan ya kalau sudah resiko ya udah saya coba jalani setiap hari walaupun ada gangguan, akhirnya terbiasa gitu. Akhirnya ya hilang sendiri gitu. Maksudnya sudah terbiasa lah. Terbiasa ya, Jadi walaupun ada suara ya udahlah. Karena emang di situ tinggalnya ya udah. Kita nggak ganggu-ganggu lagi ya, nggak saling ganggu lah ibaratnya. Mas Mario mulai dari awal kerja dengan fenomena-fenomena seperti itu, hingga akhirnya terbiasa, itu butuh waktu berapa lama? Untuk terbiasa dengan kejadian mistis itu 1 bulan lah ya. 1 bulan lah ya? Karena saya harus adaptasi gitu kan. Maksudnya adaptasinya menghilangkan rasa takut yang ditimbulkan oleh interaksi makhluk asal ini. Tapi sering ya berarti ya? Dalam sebulan itu ada sekitar 5 kali diganggu ada? Dalam sebulan itu kurang lebih hampir seminggu lah maksudnya. Wih, sering dong berarti? Jadi seminggu itu 3-4 kali gitu kan. Jadi kalau lebih lah, mungkin pas kemungkinan saya baru ya, terus ada eksistensi dari makhluk asal gitu. Kenalan lah ya ibaratnya. Ya, ada fenomena-fenomena aneh yang menyangkut ke masalah fisik nggak Mas Mario? Contoh nih, ada teman-teman ya yang ditampakin atau dimimpiin atau ketemu lah ibaratnya sama makhluk itu sampai sakit, atau kita lagi nyiapin apa kayak di pantry, nyiapin makanan atau minuman, tahu-tahu hilang, berkurang atau gimana, ada cerita kayak gitu nggak? Oh ada sih, kebetulan saya sendiri gitu kan. Oh ngalamin sendiri? Jadi kan saya tuh awal mula nggak ngekos gitu kan, terus saya tinggal di kantor gitu kan. Jadi saya tinggal di kantor, saya tidur di musola setelah kosong gitu kan. Kebetulan saya tidur di situ nggak ada orang kan, saya istirahat karena capek gitu kan. Saya tidur di situ, antara sadar dan nggak sadar, saya seolah-olah kayak ditarik kakinya. Gitu. Kakinya ditarik? Iya di musola, terus saya bangun kaget gitu kan. Wih. Jadi kaki saya ditarik, saya kaget, saya bangun di situ kan. Ya pokoknya sadar nggak sadar ya, saya tidur lagi di situ. Astaga, itu padahal di musola ya? Di musola gitu. Ya, mungkin Mas Mario waktu karena itu saya capek, saya sempat langsung tertidur di situ di musola gitu kan. Mungkin pas waktu itu Mas Mario cuek aja ya? Ya cuek dan ada rasa takut dan sadar nggak sadar ya seperti seolah-olah saya ditarik gitu loh. Iya, lagi capek juga sih ya badannya. Tapi saya bergeser posisinya. Emang benar-benar geser ya? Jadi dekat pintu musola. Ini loh, gitu. Ini pasti kalaupun itu makhluk itu mungkin kalau di musola ya. Kalau di musola itu biasanya jin-jin yang taat ibadah lah ya. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Mas Mario nggak ngerasa melakukan apa gitu yang ganggu-ganggu mereka gitu? Mungkin saya nggak boleh tidur di situ kali ya.
Oh. Jadi ya sempat ada gangguan seperti itu. Tapi nggak pernah ada ini ya, nggak pernah ada yang menampakkan diri ke Mas Mario ya waktu itu. Oh enggak. Enggak sama Cuma sekali. hanya bayangan di situ. Teman saya yang mengalami seperti itu, yang Apa melihat itu? rambut yang tadi. Ngelihat rambut itu. Hmm. Selain rambut yang dijumpai sama tim-timnya Mas Mario waktu itu. Bahkan sampai sekarang ya, udah berapa lama kerja di situ dulu? Di rumah produksi kantor saya itu saya kurang lebih 5 tahun di situ. 5 tahun ya? Nah, selama 5 tahun ini ada cerita apa aja Mas Mario? Ada gitu kan. Jadi pas malam ada klien dari kantor saya melihat makhluk astral yang kepalanya di bawah gitu. Wih, kepalanya di bawah. Seperti apa ya di film itu ya? Oh, kayak kayang gitu. Ya kayak kayang gitu. Itu yang lihat klien penyanyi. Nah, klien dari kantor tempat saya bekerja ini. Jadi ngelihat dia langsung kabur gitu kan. Di mana itu tempatnya waktu dia lihat? Dari lantai 3 turun ke lantai 2. Astaga. Ini dong berarti panik dong dia berarti. Iya, panik, dia kaget, dia langsung turun, dia takut seperti itu. Iya. Dia cerita ke teman-teman gimana waktu itu? Kenapa dia lari? Enggak, dia langsung shock gitu. Langsung shock aja. Semua langsung berhenti minum. Setelah dia tenang, dia baru cerita di situ. Bahwa dia lihat makhluk yang kayak kayang gitu Iya, ya kayak berarti. gitu. Astaga, nggak umum banget. Makhluk yang kayang kepalanya di bawah modelnya kayak gitu. Itu biasanya apa ya? Kalau aku bilang dia makhluk-makhluk yang nggak ada di sembarang tempat loh. Itu makhluk-makhluk yang tua. Biasanya kalau kalian punya pohon nangka, ada caranya, janganlah ntar diikutin sama orang. jangan. Ada cerita lagi mungkin dari klien kantor atau orang-orang yang kerja di situ. Ada security. Security ada. Jadi security kan memang tugasnya jaga malam gitu kan. Ada yang pagi dan malam juga kan. Kebetulan yang sempat cerita ke saya itu yang jaga malam. Yang jaga malam. Jadi posisi dari pos ke kantor saya itu kan kaca gitu kan, terlihat dari luar gitu. Ruangan kaca gitu ya, di batasnya kaca doang ya? Jadi untuk security kan kadang setelah semua selesai, mengondisikan semua tempat sudah terkunci, dia masuk ke ruangan dari lantai per lantai gitu kan. Selesai, dari situ nggak ada gangguan, tapi setelah dia keluar, dia cross-check lagi dari luar, dia ngeliat ada sosok wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih? Iya. Kuntilanak? Itu nggak tahu, mungkin seperti itu kuntilanak kali ya. Dilihatnya pakai baju putih dia, rambut panjang dari luar tapi pas dia cross check di dalam awal mula nggak ada gangguan apapun. Tapi selesai dia keluar, dia lihat dari pos, ingin mengondisikan semua aman, tiba-tiba ada. Baru lihat itu ya? Iya, dari baru luar, lihat makhluk dari luar. itu ya? Wih, berarti ini penghuninya di tempat kerja Mas Mario yang kemarin itu banyak ya macam-macam makhluknya. Ya, ada yang lebih begitu Pak. Yang manusia, kepalanya terbalik. Iya. Terus habis itu ada yang kemudian sosok wanita. Sebenarnya tahu nggak sejarah tentang gedung tempat kerjanya Mas Mario atau mungkin sejarah sekitarnya? Yang saya coba cari tahu, awal mula kantor saya yang di Jakarta ini, itu dulunya rawa. Gitu. Rawa, betul. Okay. Rawa, tanah kosong. Kurang lebih beberapa tahun yang dulu tuh aku juga nggak begitu paham. Terus dekat kali juga gitu kan. Dekat kali ya? Iya, dekat kali juga di situ. Itu ya sejarahnya tempat Mas Mario bekerja yang kemarin itu. Prinsipnya juga kadang pernah ada tempat yang kantor saya ini, maksudnya pernah ada kasus begal di situ. Begal? Iya. Gimana itu begal? Sampai terjadi orang disikat habis atau gimana di situ? Maksudnya sering terjadi pembegalan di situ. Oh, berarti tempatnya sepi dong? Jadi ada yang pernah menemukan mayat di situ. Hah? Ya seperti itu. Dari korban begal itu. Oh, berarti ada korban kejahatan memang ya di situ ya. Dan mungkin makhluk-makhluk yang seperti itu dapat teman dari arwah-arwah penasaran mungkin. Pernah nggak tempat itu didatengin paranormal? Kemudian paranormalnya
ngasih tahu di sini ada ini, di sini ada ini. Pernah nggak seperti itu? Ada. Siapa namanya? Kalau untuk nama saya nggak tahu kemarin. Oh. Iya, terus gimana katanya dia? Cewek cowok? Perempuan sih. Yang ini ya, di atas itu Jadi ya? kan saya dulu OB dan saya pun belum tahu namanya waktu itu. Oh, oke. Sempat dia berbicara, tolong dong siapin kopi gitu. Buat dia? Aku kirain buat dia oke. gitu ya. Aku bikin kopi pakai gula nggak usah, pahit aja, nggak usah diaduk ya. Ya udah saya bikin kopi. Ini mbak kopinya, taruh di pojok aja. Itu mbahnya minta seperti itu. Mbahnya siapa lagi mbahnya? Terus? Ya udah saya taruh aja di pojok, saya ikutin. Saya kan coba melayani tamu dan baik, ya saya coba ikuti. Saya taruh di situ. Itu yang nari-nari minta hujan di atas itu? Enggak, bukan Dewi itu. Hujan di atas. Bukan itu, Pak. Mbahnya siapa ya? Tapi pas waktu ngasih kopi itu, ada yang ngerasa sesuatu nggak, Mas Mario? Enggak sih, saya cuma disuruh siapin kopi, taruh di pojokan, ya udah saya taruh di situ. Padahal tempatnya selama Mas Tapi Mario... memang betul, awal mulai pas saya bekerja ya memang di situ diganggunya. Gitu. Diganggunya emang di tempat itu? Iya, yang dikasih kopi gitu. Oh, berarti dia habis denger cerita mungkin dari orang-orang sekitar gitu. Oh, di situ tuh katanya ada ini, ada itu. Iya. Oh. Terus ada cerita lain lagi nggak dari paranormal yang pernah ngecek tempat itu? Atau mungkin saking banyaknya gangguan, ada yang coba-coba mau membersihkan tempat itu gitu? Kalau untuk pembersihan sih belum. Yang pembersihan kan jatahnya Mas Mario sendiri ya pas Iya, waktu di situ betul. kan. Jadi ada lagi yang ada gangguan dan mungkin satu lagi anak kecil itu. Ya. Anak kecil? Betul. Oke. Sosok anak kecil Sosok ini? anak kecil. Ganggunya Jadi kalau malam tuh sering bermain-main di lantai per lantai. Wah, berarti nggak di satu lantai aja? Iya. Wih, berarti banyak juga ya memang yang menghuni di situ. Aku penasaran sama sosok mbahnya itu. Mungkin si paranormal, cewek kan ini paranormalnya? Iya, betul. Si paranormal cewek ini ngomong nggak ini mbahnya siapa, mau apa namanya, mau menyampaikan apa atau gimana gitu? Nggak pernah cerita? Enggak. Dia cuma bilang kasih aja, Mas, itu buat mbahnya. Tadi minta seperti itu. Tapi ada orang yang pernah lihat sosok mbah-mbah nggak? Untuk mbah ada. Jadi di daerah, maksudnya di tempat saya kerja ini di lokasinya di basement. Kan ada basement gitu kan. Basement, berarti habis lantai 1, bawahnya ada basement ya? Jadi driver kebetulan yang mengalami itu. Siapa tuh? Namanya Irfan. Oh, oke. Jadi posisinya pas hujan gitu kan. Dia menelpon istrinya. Dia menelpon istrinya, mungkin bercerita tentang pekerjaannya sama menanyakan keluarga di rumah gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Video call? Video call. Jadi kan oke. dia video call, kebetulan nah si istri ini memang punya apa namanya ya? Punya sixth sense? Ya seperti itu, sixth sense. Bisa melihat. Gitu. Jadi dia posisinya video call begini di basement. Di atas kan kita ada tempat saluran air gitu kan. Di basement itu? Jadi dia duduk tapi di atas kepala dia itu ada pokoknya kayak pipa atau apa gitu kan. Nah si istri ini ngeliat gitu loh. Ada nenek-nenek yang duduk di pipa-pipa itu. Astagfirullahaladzim. Nenek-nenek duduk di pipa atas? Iya, di basement tapi maksudnya kejadiannya. Jadi pas dia nelfon, di atasnya itu nenek-nenek. Itu siapa katanya? Waduh, ini nggak masuk akal, nggak mungkin ini. Gimana ceritanya seorang nenek-nenek ada duduk di situ kan? Iya, jadi seperti itu. Ya kalau yang diceritain sama temennya Mas Mario itu sosoknya seperti apa? Yang nenek-nenek, yang si sosok nenek-nenek ini seperti apa ini? Ya sosok nenek-nenek itu yang si Irfan ini. Jadi kan, awalnya dia nggak melihat gitu kan. Jadi setelah diceritakan sama istrinya, karena istrinya punya sixth sense itu, jadi langsung matiin HP-nya. Astaga, gara-gara takut sosok nenek-nenek itu ya? Iya betul. Ini ada pertanyaan menarik ini ada pertanyaan keren banget sih ini.
Mas Mario kan sering ya nginep apa namanya di kantor kalau kerja malam kan. Iya betul betul. Pernah nggak? Atau mungkin temen pas waktu tidur Ya. mimpi yang aneh-aneh, mimpi serem atau segala macam, tapi malah dipasangi nomor buat judi. Ada. Menarik. Bukan si Nemo kan? Oh bukan. Gimana ceritanya? Jadi kan saya kebetulan ada temen namanya Reza gitu kan. Oke. Sama dia driver juga gitu kan. Dia dari pagi sudah jalan, dia kan pulang malam. Posisi hujan gitu kan. Dia mau pulang, dia nggak bawa jas hujan gitu kan. Balik naik motor nih nggak bawa jas hujan. Akhirnya dia tidur di kantor, saya tidur di kantor dulu deh. Hujannya nggak berhenti gitu kan. Dan rumahnya juga jauh di Parung gitu kan. Ya udah, dia tidur di kantor gitu kan. Nah kebetulan dia juga suka lah bermain togel di online sama togel lah gitu ya. Iya. Lalu dia bercerita gitu kan. Wah, parah nih. Masa kemarin gue diganggu gitu kan. Diganggu? Iya, diganggu kenapa gitu kan. Iya pas kemarin hujan gitu kan. Gue nggak balik, tidur di kantor. Terus kebetulan dapat mimpi gitu kan. Dapat mimpi apa dia? Dapat mimpi apa ya? Dia melihat kucing tertabrak oleh motor gitu kan. Kucing ditabrak sama motor? Oke. Anehnya, dia ingat mimpi itu, dia coba ngecak, dia kan suka togel. Iya. Oh itu ulahnya apa namanya, orang-orang kalau dapat mimpi dicak, mimpi betul. dicak. Terus? Habis itu ya, dia dapat di situ. Dipasang, bener-bener dipasang, dapat. Terus si siapa namanya? Reza setelah dapat apa namanya togel ini ya, banyak lah pasti dapatnya. Ya, karena pemain kan. Gitu kan. Lumayan lah ya. Dia ini nggak? Dia ngerasa mau ngasih kopi kayak si paranormal itu tadi nggak? Ini buat mbahnya gitu. Oh enggak ya. Cuma setelah dia dapat itu ada kejadian mistis. Apa itu? Jadi, nah si apa nih eksistensi apa makhluk mistis ini kan, kenapa itu dia sempat diganggu pas tidur, digoyang-goyang kakinya. Tidur? Iya. Di basement juga apa? Di basement. Di basement juga? Jadi kan awal mula dikasih mimpi itu gitu kan. Terus sama kejadiannya, dia sempat tidur di kantor lagi, tapi setelah dia mendapat apa yang namanya jackpot lah togel gitu kan. Iya. Dia tidur di kantor lagi karena pulangnya kemalaman. Atau gitu. mungkin dia juga sengaja kali ya, cari lagi kali ya. Iya, nggak tahu seperti itu. Iya. Dia sempat diganggu, seperti digoyang-goyang gitu kan. Kakinya dibangun tuh, dia tidur lagi, ditarik lagi. Iya. Astaga. Terus apa namanya? Dia cerita nggak? Apa namanya? Kalau selain ditarik-tarik itu dia dimimpiin apa atau dinampakin apa? Oh enggak, setelah itu cuma mimpi itu aja sih, yang kucing ditabrak sama motor gitu. Ini kalau aku jadi setannya ya. Ini kemarin orang dikasih nggak ngasih apa-apa, mau minta lagi setan ditarik-tarik gitu. Bisa jadi seperti itu. Iya makanya. Aduh. Ya. Tapi sampai sekarang nggak dapat lagi ya dia. Kabarnya apa namanya? Sampai Mas Yono pindah kerja nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi. Setelah dia pokoknya hancur dah. Ya, aku juga ada cerita itu temanku apa namanya? Temanku campers. Itu juga sering main slot. Oh, main slot. Main slot gila banget. Dia sebulan bisa habis 3 juta dia buat main slot doang. Ini tapi bagus nih. Ini buat kalian teman-teman yang mungkin belum kena batunya ya. Ini bagus ceritanya buat kalian. Suatu saat dia ikut aku kan syuting horor. Waktu itu di daerah Bandung, Ciwidey. Nyampe hujan deres-deresnya. Wah, jadi syuting nggak nih malam nih udah. Ya udah jadilah, jadi syuting aja lah. Kita jadi syuting. Di tempat angker sempet-sempetnya dia habis ngeset kamera kan. Main slot. Cak. Oh, gila sih itu gila. Itu aku sampai mau ngomong apa udah ngantuk kan, udah malam kan, tempat serem lagi, ketawa doang aku.
Terus nggak lama kita masuk kan, set. Ini kan hujan masih gerimis ya. Iya. Aku nggak tahu. Sebelum-belumnya ini nggak ada kejadian apa namanya? Iya kalau hujan petir wajar lah ya. Iya. Tapi itu petir deyer di sebelahnya dia, jarinya sampai gini nih. Sekarang Serem banget. jarinya sampai gini. Iya. Untung udah bisa dibenerin lagi. Iya, itu Se-ekstrem itu ya. ekstrim. Itu azab buat apa namanya? Apa ya? Penjudi. Penjudi. Azab Bahaya, buat bahaya penjudi. judi online bahaya. Bahaya. Buat kalian jangan suka judi online apalagi judi slot karena gini loh guys ceritanya. Ini duit nanti keluar dari Indonesia, nggak kepake di Indonesia. Sedangkan kalau apa namanya sirkulasi ekonomi berputar itu kayak Mas Mario ini loh, jadi keren. Mulai awalnya ke Jakarta, Iya betul. jadi OB, kemudian sambil belajar musik ya Iya, kan, betul. merintis karir, kemudian biasanya nge-cover lagu apa? Kan sekarang yang lagi apa namanya awal-awal nih, yang suka dibawain lagunya lagu apa? Kan sekarang lagi musimnya apa ya lagu-lagu Jawa, Denny Caknan gitu kan. Yang paling suka apa? Aku sih dari dulu panutanku Rhoma Irama ya. Rhoma Irama, pantesan kayak apa namanya? Siapa yang pakai kacamata? Siapa namanya? Bukan. Asep Irama, ya Asep Irama. Pantesan mukanya, wah kayak Asep Irama. Nih, aduh, aku sayangnya nggak bawa alat musik sih. Boleh buat teman-teman kita nyanyi 1-2 bait buat. Nanti kan habis ini Mas Mario mau keluar single kan? Suara saya pas-pasan Pak. Nggak apa-apa. Emang pas Mas Mario ini main apa? Aku main gitar aja. Main gitar. Nggak apa, dikit aja, 1-2 bait aja. Oh, iya. Lagu kesukaannya Mas Mario buat teman-teman kisah dunia lain lah. Oke, Mas Mario nyanyi dulu ya buat teman-teman kita dari dunia lain. Dikit aja nggak apa-apa. Kan biasanya main gitar, gantian aku yang main gitar, Mas Mario yang nyanyi. Oke. Oke? Yuk. Saraf tegang karena berpikir sehari-hari, otot tegang karena bekerja sehari-hari. Terus Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar syaraf tidak kejang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Ya, cukup. Oke. Terima kasih Mas Mario. Sama-sama. Oke, kayaknya Mas Mario habis terima telepon ya tadi. Iya betul. Dicariin. Kebetulan saya mau jalan lagi. Wih, keren banget. Ya, mohon maaf ini. Ya, nanti aku tunggu ya, kasih tahu teman-teman kita sukses ya Oke, singlenya siap, sama sama-sama. bandnya. Band dangdut yang bakal menyanyi Denny Caknan. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Thank you banget Mas Mario. Thank you juga buat kalian like, share, komen, dan subscribe video ini. Tetap di Kisah Dunia Lain. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.